Oke, Aldi Ramadan. Apa kabar? Oke, untuk pertama nih, sebutkan nih daging-daging penting ya ketika membuat yang namanya alaka wedding. Oke, baik. Daging yang pertama yaitu memiliki nama yang bermakna. Lalu yang kedua, berkontribusi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, peka terhadap tren dan kebutuhan pasar. Yap. Yang keempat, aktif dan inovatif. Kelima, membangun kepercayaan, jujur, dan amanah. Lalu yang terakhir, yang keenam, memberikan pelayanan maksimal. Alright, kita bungkus, nanti kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Kak Aldi, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini for information ya, ini ada kaitan lagi sama band saya dulu, Rocket Rockers. Aldi ini dulu yang bikin, kalau kalian suka buka YouTube ya, ini yang bikin dokumenter pertamanya Rocket Rockers. Itu ini buat tugas akhir dulu ya? Iya. Di ISBI ya? ISBI. Jurusan apa sih dulu? Jurusan film dan televisi. Dan itu meraih apa terbaik? Film terbaik. Tugas akhir film terbaik. Tugas akhir film terbaik. Woi, Rocket Rockers ya. Karena hidup ini adalah film terbaik. Wah, mulai. Ini apa sih bridging-nya ke Rocket? Jangan-jangan kita undang Rocket ya di sini ya. Oke, ini Aldi dari ya ada arsiran lah ya, kita dulu ya Aldi suka nonton Rocket Rockers apa segala macam, dan tiba-tiba ini ngurus wedding gitu. Terus namanya Alaka gitu. Jadi ingat akun saya gitu, Alaka Ucai gitu kan. Pertanda. Konsepnya kan Al aka Ucai. Nah, what is Alaka gitu? Alaka ya. Alaka. Jadi memang dulu itu juga saya nggak pernah tidak pernah berpikir gitu ya bahwa akan terjun di dunia wedding. Kan? Karena cita-cita mah dulu dari kecil pengen jadi polisi, Abang justru pengen jadi polisi? Iya, pengen jadi jenderal gitu ya. Oh iya, alhamdulillah nggak jadi. Dan sempat juga ikutan tes gitu kan, gagal gara-gara dulu lulusan SMK gitu kan. Jadi tapi sosoknya emang agak-agak ini nih. Agak-agak ke jenderal. Jangan-jangan ini kita kedatangan Intel ya. Bahaya ini. Terus ya, akhirnya ya udahlah berjalan mengikuti alur aja ya gitu. Ya. Akhirnya ya sempat sedih juga gitu kan, karena memang udah dari kecil dipersiapkan buat banyak opsi lah. Oh, dipersiapkan. Sampai dari orang tua emang di keluarga berseragam. Aduh, punten ya. Enggak, tapi memang udah pada ada sekarang gitu. Ya, saya juga keluarga ada sih. Ada ya. Ya akhirnya karena dulu tidak masuk gitu ya, akhirnya udahlah kuliah lagi aja gitu, kuliah sesuai passion aja karena saya senang gitu di film. Kan dulu suka lah kalau nonton bioskop, makanya kuliah aja di bidang film gitu. Nah selama kuliah itu saya suka ada sampingan gitu. Sampingan motret, termasuk motretnya juga motret wedding gitu ya, di Sabtu Minggu. Jadi banyak lah sambil kuliah tuh udah mulai kerja gitu, udah punya usaha lah. Nah dulu juga nggak pernah terpikir bakal punya usaha wedding, karena lulus kuliah tuh saya pengen jadi sutradara. Itu cita-cita saya juga dulu itu. Cuman nggak kesampaian. Karena dulu saya kan pengen kuliah di sinematografi IKJ. Tapi tahun 98 lagi rusuh Jakarta, jadi nggak jadi ke sana. Terus. Ya akhirnya sebenarnya kesempatan sudah terbuka lebar. Sudah terbuka. Jadi dari kuliah pun saya udah ikut kerjaan-kerjaan di bidang film di beberapa PH, dan setelah lulus pun ada beberapa PH yang bukan saya ngelamar tapi nawarin, kerja bareng kita gitu. Karena memang dari kuliah udah ikut gitu. Terus ada beberapa sinetron sitkom di Bandung juga yang saya ikut terlibat juga gitu kan, di televisi nasional. Nah setelah lulus kuliah akhirnya izinlah ke orang tua gitu. Pengen udah ada yang nawarin kerja nih, lumayan di film, terus gajinya juga lumayan lah, saya konsisten gitu. Tapi orang tua bilang nggak ada kerjaan yang di Bandung lah gitu, apa weh gitu. Wah kayaknya pertanda ini kayak
kayak kan kalau ngizinin mah ya udah tua gitu ya. Tapi ini mah bilang nggak ada kerja di Bandung. Oh ya udah Pak, nanti dah insya Allah di Bandung juga banyak kerja gitu kan. Nah sebetulnya dari awal kuliah itu kan saya suka memotret di wedding itu ya. Jadi banyak teman-teman di fotoin aku dong mau wedding gitu. Terus ada satu waktu teman dari Jakarta waktu itu mau nikah di Bandung. Dia tuh nggak tahu harus kemana. Pedal make upnya nggak tahu di Bandung siapa. Nanya lah. Ngeblank aja pokoknya. Kurang lebih 2013-an gitu. Akhirnya nanya punya nggak teman yang punya musik yang bisa musik di acara nikahan. Terus make up. Punya lah, orang saya kan tiap minggu di wedding gitu. Boleh nggak bantu ngurusin acara nikahan saya? Boleh dong gitu ya, karena memang teman gitu. Ya udah dibantu, terus fotonya ada yang foto ya, oke sip. Terus udah gitu dia bilang, tolong dong organisin acara saya gitu. Terus saya organize gimana? Maksudnya saya juga dulu belum tahu terus gimana. Dan memang di Bandung pun memang belum ramai seperti sekarang. Ya udah akhirnya ya udahlah saya bantu sebisa-bisanya. Jadi saya nggak akan motret, tapi saya ngebantu jadi tangan kanannya pengantin gitu ya. Karena saya tahu akan ada crowded di wedding tuh di mana aja, jadi saya ngebantu aja di sana gitu. Ya akhirnya udahlah terus segala caranya saya kayak ngatur tamu, saya ngebantuin pengantin gitu ya. Jadi asisten lah pokoknya. Asisten. Tapi belum tahu dulu tuh workflow-nya harus seperti apa gitu. Dan memang teman saya juga nggak bilang bantu jadi WO, enggak, cuma bantu organize. Udah beres itu, ada lagi teman yang, aku mau nikah, punya vendor ini nggak? Oh punya, tuh ada orang saya tiap minggu di wedding. Akhirnya saya buatin nih, kurang lebih segini, kalau kamu pakai ini. Oh yaudah, boleh nggak bantuin tuh di hari-harinya? Ya boleh, gimana? Jadi yang ngaturin acaranya ya udah boleh. Kayak gitu lagi lah. Gitu terus ada lagi lah, kesini. Wah kayaknya memang wedding sekarang tuh butuh diorganize ya. Gitu. Terpikirlah, tapi berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan memang secara organik aja. Kan kalau bukan based on teori baku gitu ya. Jadi lebih ke pengalaman gitu ya. Jadi emang orang lapangan gitu kan. Nah akhirnya kebetulan dulu udah punya calon lah ya, calon istri gitu. Oh itu belum nikah? Belum nikah. Cuman udah hati teh udah ini dia. Ada di sini. Akhirnya udahlah kita bikin ini aja lah wedding organizer karena memang di Jakarta udah booming waktu itu. Tapi di Bandung bisa kehitung jari lah. Akhirnya kita bikin terus ada modal gitu ya, sedikit kita ikut pameran waktu itu, ikut pameran wedding, padahal baru kehitung jari lah kita memang menghandle gitu kan. Terus secara teorinya pun memang kita dibuat berdasarkan pengalaman. Jadi harus ada tim ini berdasarkan pengalaman kita. Jadi emang bikin sesuai dengan apa yang dulu pernah dialami. Gitu. Jadi sesuai apa yang dialami di lapangan gitu. Akhirnya kita bikin, terus akhirnya kita ikut pameran lah ya ceritanya. Terus, kita pamerannya dapat di pojokan gitu kan. Gimana ya udahlah, nggak apa-apa, buat pengalaman aja gitu. Tapi ini lumayan gede, mending buat nikah gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, nikah mah bisa ada rezekinya lagi. Gitu, ya. Akhirnya udah pakai tabungan gitu kan, pakai tabungan saya bikin pameran. Secara logika itu, wah kayaknya sepi pengunjung ini mah ya. Soalnya kita posisinya itu bukan di jantung pamerannya, bukan di dekat stage, memang di pojok. Di pojok. Tapi memang ya Allah mau punya rencana lain gitu kan. Pas buka pameran hari pertama ada mulai kita bagi-bagi brosur lah ceritanya ya. Sorenya udah rame di booth. Hari Sabtu makin rame. Hari Minggu makin rame. Terus orang-orang teh nanya, ini tuh udah lama? Enggak, baru katanya. Bisa rame gini karena kanan kiri depan kita teh senior semua lah yang udah dia mah udah punya produk sendiri, sendiri. Kita mah memang pure jasa aja, foto aja sendiri. Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa rame. Sampai ketika hari terakhir penutupan, orang lain mah udah pada bubar. Kita itu kayak kita kayak ngantri di BPJS. Masya Allah. Masih nungguin bukti pembayaran dari kita, gitu.
dari sana, aduh saya bilang itu ya Allah bener ya, aduh, yang booking sampai puluhan orang gitu. Iya, dan sedangkan kanan kiri saya rame kan, cuman segini lah gitu ya, cuma gitu. 2-3, sedangkan kita puluhan. Dan setelah itu banyak yang ngomongin, wah kemarin buat Alaka banyak yang ngomongin, rame banget. Itu teh apa sih tipsnya? Saya juga nggak tahu ya, nggak tahu bisa kayak gitu. Ya, akhirnya ya di sana lah mulai serius, gitu. Mulai serius terbentuk Alaka. Ya, yang namanya rezeki kan sebenarnya itu ya sejalan sepertinya halnya kematian ya. Ini agak serius dikit karena rezeki itu kalau kita nyumput dimanapun, kalau harus sudah waktunya dapat rezeki dapat gitu. Soalnya saya ngalamin pernah makan di bypass yang gersang gitu ya. Terus ada rumah makan harus turun dulu ke bawah terus ke tempatnya gitu ya, agak kayu-kayu gitu kan. Makan biasa aja sarapan pagi gitu. Makan terus pas itu ada yang nyapa, Uca ya, oh ya, udah ngobrol. Terus dia pergi aja. Pas itu saya lanjut lagi makan. Pas saya mau bayar, oh udah kan sama yang tadi kata kasirnya gitu. Di situ saya mikir langsung semakin yakin gitu bahwa di situ walaupun di tempat paling nyungsep aja itu dikejar gitu. Jadi apalagi ini gitu ya lagi pameran walaupun tempat yang nggak strategis mungkin ya, tapi tetap dikejar gitu ya pasti yang ngalamin itu. Masya Allah ya. Terus ini nih yang kedua nih. Dari nama dulu Alaka teh apa? Apa itu Alaka? Belum terjawab. Saya nungguin dari tadi Alaka. Nah jadi dulu tuh kan kita bikin nama apa ya yang secara generalnya tuh masuk kemana-mana gitu. Tadinya mau Kembang karena istri saya kan namanya Kembang gitu. Kembang wedding, tapi kayaknya terlalu mainstream. Terus juga lah pas disertnya banyak gitu. Dan nuansanya ece gitu kan. Kembang gitu. Kurang apa ya maksudnya asa kurang kreatif aja gitu. Akhirnya apa ya yang nama ada unsur apa kesana kesini masuk. Akhirnya ketemulah nama Alaka waktu itu. Akhirnya itu hubungan. Nah sempet saya ngebentuknya juga. Apakah nggak sama ya sama Alaka Ucai? Sumpah beneran. Kata istri teh, karena istri juga kan suka ikut saya ya, suka bareng terus kayak kalau kan lagi di mobil apa suka roket gitu. Terus ya tau lah personal dia beda konteks kata aku. Dan namanya juga Alaka Usar, kata aku teh bukan ini. Itu mah hanya nama media sosial aja. Cuma Al AKA gitu, also known as Aka tuh kan. Kalau kita benar-benar Alaka ya artinya hubungan gitu ya. Kalau dalam Islam mungkin silaturahmi gitu kan. Makanya saya juga ingat ada sebuah hadis gitu ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menjadi silaturahmi gitu. Wah bagus juga nih gitu ya dulu tuh. Akhirnya terbentuklah nama Alaka karena kan ada istilah nama adalah doa gitu. Nama adalah doa. Meskipun itu sih sebetulnya hanya memang saya pengen umum aja namanya. Banyak juga orang yang berpikir Alaka teh Aldi and Kembang gitu. Ini kayaknya Aldi dan apa gitu. Enggak sih, memang nggak ada unsur pribadinya. Gitu. Ya akhirnya namanya Alaka ya tujuannya apa? Kita pengen bersilaturahmi baik dengan klien sama pengantin ataupun rekan kerja kita, vendor-vendor ataupun ya banyak orang di luar itulah intinya pengen. Dan memang alhamdulillah betul nama adalah doa tuh dari Alaka sendiri saya jadi jembatan, bukan jembatan kerjaan, tapi kita dipertemukan dengan orang-orang yang alhamdulillah saya sekarang punya beberapa bisnis yang dulunya ya mantan konsumen lah, mantan klien. Kayak gitu. Masya Allah. Oke, ini masuk ke poin kedua nih, berkontribusi dalam kegiatan sosial. Ini lebih ke CSR atau gimana? Betul. Jadi memang tujuan kita dari awal karena memang awalnya kita juga bikin WO itu ngebantu ngebantu teman yang memang bukan money oriented, bukan berurusan dengan uang, awalnya ngebantu teman. Terus kita pun harus punya tujuan yang baik juga nih. Akhirnya ya pengen Alaka itu bisa dikenal di luar, tapi bukan hanya tentang wedding, tapi ada hal di luar itu. Makanya kita kan ada program setiap 2 minggu sekali gitu ya. Biasanya dari hasil penghasilan Alaka itu kita sudah pos-poskan, gitu. Baik untuk kegiatan charity atau CSR gitu.
biasanya untuk fakir, miskin, duafa. Terus kita kadang ada pengajian yang memang Qurannya kurang, kita yang suplai. Terus kayak ibu pengajian gitu ya. Kayak, Bu mau nggak seragamnya dari kita? Oh, seragam ya? Seragaman gitu. Badai ya, mama dede seragam. Pokoknya sekalian itu resoles nah kira. Jadi tulisan resoles. Ya, snack box teh. Pokoknya kita juga yang tadinya hanya urusan wedding ngebuat brand juga ya, kayak bikin payung, bikin jam, bikin souvenir gitu ya. Souvenir ya. Yang memang ininya alaka buat dibagiin, Bu, bisa nanti hujan ada payungnya. Bisa ibu haus ada tuangnya, bajunya seragaman. Oh ya. Jadi hampir kita suka ngeliling ya, termasuk buat yang sepuh-sepuh juga karena ya tadi di lingkungan office kita pun sebetulnya kan banyak yang ini ya, banyak yang dari segi materi kurang lah gitu. Jadi memang salah satu tujuannya ke sana. Selain itu juga ya selebihnya ada buat pengembangan itu sendiri. Sisanya ya buat ngegaji tim juga. Termasuk saya pribadi dan istri pun di Alaka juga sama digaji gitu. Karena kita nggak mau, karena kan sekarang mah WO tuh citranya citranya gitu itu banyak yang ada penipuan dan lain-lain gitu. Emang di skena WO itu emang ada isu-isu itu ya. Saya kan nggak tahu ya skena WO kayak gimana gitu. Ya makanya memang kita aktif di sosial itu. Selain buat ya tadi promosi, tapi promosinya jalur langit. Jalur langit. Ini penting buat ya teman-teman yang mungkin lagi mau bisnis apa terus ada kepikiran WO, wah ini nih harus ditonton ini nih. Nah ini nih daging semua nih. Oke. Nah itu deh berarti emang ya kegiatan sosial itu sangat ini ya menjadi booster lah ya buat apalagi ini kan jalur langit ya urusannya ya. Terus peka terhadap tren yang ketiga nih dan kebutuhan pasar ini, jadi adaptasi tren tuh terus digali ya. Betul. Jadi kita harus keep FOMO gitu. Jadi kan memang nikahan zaman dulu yang zaman klasik lah ya. Gitu. Zaman uang saya kalau albumnya terus sampai ke zaman teman-teman saya dan sampai zaman ini kan memang tradisinya beda-beda. Meskipun tariannya ada tarian mapak, tapi ada mapak kolaborasi dengan saxophone. Ada pokoknya mas ada tarian tiktokan gitu Nah akhirnya kan kita kan harus bisa mengikuti keinginan. Karena kalau yang namanya wedding itu kan biasanya orang sekali seumur hidup, pengen berkesan gitu. Akhirnya ya udah kita ngikutin aja keinginan konsumennya gitu. Jadi memang tidak baku lah, fleksibel juga. Termasuk kita pun suka ngasih rekomendasi juga tadi. Tren yang lagi rame apa? Misalkan, Kak mau nggak pakai tren ini di nikahnya gitu. Ya meskipun acara akadnya gitu-gitu aja, terus resepnya. Tapi ada beberapa variasi baru lah. Variasi. Cuma ini di luar konteks ya, ini mah intermezzo aja gitu kan. Kalau udah ngerjain berapa puluh wedding kan ini kan atau ribuan. Saya kok jadi puluh ya? Maksudnya puluhan ribu. Ya udah ngerjain banyak ribuan wedding berarti ini ya. Jadi ini luar biasa, maksudnya dalam artian si WO ini kan akhirnya jadi inspirasi buat orang lain untuk membentuk sesuatu yang sama. Betul. Nah ini kan jadi istilahnya mungkin satu sisi ketika menjalankan ini semuanya yaudah jalan gitu. Nah ketika mulai banyak pesaing nih, ini gimana nih si Alaka Wedding ini untuk siasahnya lah gitu. Ketika pesaing-pesaing itu mulai muncul dan itu kan pasti harus muter otak lagi ya dari segi brandingnya segala macamnya gitu. Sebetulnya kita memang sudah kenapa Alaka bisa konsisten sampai sekarang ya. Sebenarnya nanti poinnya ada di episode 2 sebetulnya. Udah saya siapkan juga gitu kan. Karena banyak juga orang-orang yang memang punya WO tapi dia nggak lama bungkus gitu kan. Terus orderannya sepi gitu. Cuman ya intinya sih kita harus tahu target pasar dulu namanya ya. Karena kadang kita mau ngasih promo gede-gedean juga, kalau konsumennya orang ada mah apa sih, saya mah nggak perlu diskon, saya mah perlu kamu ngebuat wedding aku sesuai dream aku kan. Best of the best pokoknya. Jadi kadang kita cuma biasanya si princess pisan pokoknya pasti ada. Jadi percuma juga kita ngasih diskon dan lain-lain, sedangkan
klien kita teh orang ada gitu. Saya mah nggak perlu diskon, saya mah pengen kamu kerja sesuai apa yang saya mau ada gitu. Jadi memang kita harus punya target pasar sih. Jadi di mana kayak misalkan Alaka kita ngambilnya middle high misalkan. Kenapa? Karena kalau untuk orang yang secara ekonominya pas gitu ya, dia sudahnya bisa marketkan, bisa maksain gitu buat aku kalau pakai Alaka udah kayak orang-orang ada gitu. Tapi buat yang memang orang udah ada, gampang lah pakai Alaka mah segitu murah, sisanya aku bisa buat umroh, bisa buat beli rumah dan lain-lain. Gitu. Jadi memang pasar Alaka itu pasar yang kemana-mana masuk. Kenapa bisa konsisten sampai sekarang? Terus juga kan kita berarti ada pengkondisian ketika ngobrol sama klien itu pengkondisian budget gitu. Ada. Iya gitu ya. Jadi tidak semuanya yang kita tawarkan masuk. Memang ada yang pengen lebih, pengen sesuai, pengen di bawah itu. Jadi ya intinya sih kita masuk pasar middle aja. Iya middle ya. Berarti kalau main middle di dunia wedding tuh justru menguntungkan ya? Ya. Middle itu 50-50 sebenarnya. 50-50 ya. Soalnya kan ada kaidah saya lihat ya biasalah di Instagram kan suka keluar ya. Kalian tuh harus tegas, mau main up, mau main mau low gitu kan. Ini ternyata di middle tuh kalau untuk wedding aman ya. Ya, yang saya rasakan sih lebih konsisten gitu. Lebih konsisten. Kayak di Bandung tuh yang sehari bisa beberapa event, meskipun ada gitu ya, cuman yang kebanyakannya Alaka gitu ya. Yang bisa banyak event gitu ya, 1 minggu gitu. Jadi memang ya tadi juga kita kan harus punya tim yang memang kompeten, yang siap gitu. Bukan hanya nerima kerjaan, kalau pacaranku juga masanya nih wedding, bukan acara ulang tahun yang kalau gagal itu tahun depan kita adain lagi loh ya. Kalau wedding mah rata-rata orang beres nikah kan udah, saya harus nyari rumah, saya harus beli apa, punya anak gitu kan. Ya mereka rata-rata yang udah beres nikah tuh udah nggak mikirin lagi gitu. Jadi makanya pengennya sekali tapi jadi kenang-kenangan seumur hidup. Ya mungkin beda lagi kalau yang ada gitu ya. Kalau yang ada nanti kita anniversary ya, kalau hari pernikahan anniversary lagi gitu. Saya kan ngitungnya punten ya kalau saya awam gitu ya. Jadi kayak kebayangnya tadi kan ribuan ya, berarti ini udah ribuan weekend. Jadi kan kebayangnya kalau wedding tuh weekend biasanya kan Sabtu Minggu. Berarti ini banyak yang hari biasa juga ternyata. Enggak, karena kan sehari ada yang 4, 5 gitu. Jadi sehari tuh enggak. Cuma kan jamnya kadang sama. Di jam yang sama. Timnya kan baru ngerti bro. Saya tuh ngerti tadi. Makanya ini kalau udah ribuan lagi, nanti ribuan weekend berarti ini berapa tahun gitu kan? Jadi kayak misalkan sehari 5, Sabtu 5, Minggu 5. Kalau dalam 1 bulan 30 sampai 40. Masya Allah. Ngeri. Kali setahun ya, anggaplah kan Ramadan tuh libur ya, jarang yang nikah. Ya anggap kalau rata-rata misalkan 30 berarti 30 dalam setahun. Baru ngerti saya, soalnya tadi saya ini mikirnya masih awam ya, masih bingung ini gimana ini. Nah ini kan tadi udah masuk ke masalah ngikutin tren lah ya, apa segala macam adaptasi lah. Nah ini dari segi poin keempat ya, aktif dan inovatif. Nah, inovasinya memang apa sih dari perweddingan ini teh? Ada yang pakai drone atau apa gitu-gitu kan suka ya. Salah satunya. Jadi aktif itu juga kita harus ikut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan memang acara-acara wedding kayak tadi pameran. Itu sebagai sebagai memperkuat brand kita juga. Bukan hanya media online tapi di offline-nya juga. Offline-nya tetap pogo ya. Tetap pogo. Tapi bahasanya masih kita gitu ya. Selalu sekarang tetap pogo. Nah, jadi memang ikutlah terlibat kayak misalkan ada kegiatan nikah masal. Nah, kita ikut terlibat lah. Jadi nikah masal ada ya? Mungkin nanti bisa kolaborasi. Jadi nikah masal. Ayo coba. Kenapa itu coba ayo. Karena kan kalau Alaka juga punya produknya kan, dekor, punya produk yang lainnya. Jadi kita support dekornya, misalkan kita support tim dokumentasinya. Nah terus inovatif itu ya tadi salah satunya. Mungkin kalau dari dokumentasinya sekarang
pakai drone, apa terus kalau misalkan sekarang ada dry ice, jadi kayak nikah tuh orang lagi kirap itu kayak di awan, gitu kan. Jadi ya ada inovasi-inovasi yang memang secara dulu nggak ada, tapi sekarang ada. Terus kayak souvenir. Dari klien yang paling aneh apa coba yang di luar nalar gitu ya? Wedding konser dulu. Wedding konser. Undang siapa? Jadi memang bukan nggak ada artis di sana. Jadi si dulu tuh acaranya di Jakarta gitu ya, jadi di TMI. Jadi backgroundnya itu kan biasanya kita bunga. Ini udah layar, udah kayak konser. Udah kayak konser. Terus wah ini hebat ya bisa. Memang terus di sana si pengantinnya tuh keluar dari bawah. Serius saya sampai udah clear nih. Iya, kira-kira. Terus sahaya jadi dan anehnya dulu kenapa ya? Pas kan saya tim dokumentasinya gitu ya. Terus ada teman saya yang memang organize acaranya terus ada teman. Tapi alat buat case itu tuh emang ada yang nyewain gitu. Memang dari si venue-nya. Venue-nya udah ini ya permanen gitu. Iya aman. Kira itu sampai ngebelain bikin dulu. Wah, ini keren gitu ya. Acaranya memang di Jakarta gitu. Terus alhamdulillah. Tapi haus dari Kual Coffee ya, terima kasih banyak Kual Coffee ya. Alhamdulillah. Jadi dari tamu kan biasanya salaman. Kalau ini enggak, jadi makan itu duluan, terus beres makan nonton konser bioskop, memang teater gitu sih kursinya. Selama acara memang disuguhin si perform pengantin. Pengantinnya itu konser? Pengantin konser kayak mulai dari dansa, terus ketika pengantinnya duduk ada pertunjukan, kayak tari-tarian, musikal, pokoknya drama musikal gitu. Pokoknya. Tapi nyanyi juga sih pengantinnya? Nyanyi juga, adanya. Emang penyanyi doang? Si cowoknya itu bule. Bule. Yang Indonesia. Jadi memang kayak apa ya? Wah. Enakin, nyanyinya enakin atau? Enakin. Kepaksa lah suaranya. Ini pertanyaan yang sangat tidak culture ini enakan soalnya kan ini bukan penyanyi gitu, cuman kayak pas saya enak gitu. Kalau saya kan nggak enakan gitu. Aku ya. Ini aneh lah itu. Rezeki. Itu pokoknya itulah salah satu momen terunik lah yang saya pernah terlibat gitu ya di wedding gitu. Tapi memang kalau di Bandung karena memang budayanya tidak seperti itu ya. Jadi memang kalau di Bandung lebih terkesan lebih ke apa ya? Ya itu wedding pada umumnya lah ya. Meskipun memang ada beberapa bukan atraksi ya, kayak beberapa pertunjukan tapi memang bukan yang kayak wedding konser. Iya. Asal lo sound horek. Di wedding. Ini kenal. Itu mah merugikan ini. Jauh sana ada teluknya. Ada ya Allah. Cuman itu bentar ya si duaan wedding konser itu tuh berarti nyanyinya lagu-lagu duet tuh berarti kan? Enggak semua. Jadi si lebih dominan ceweknya. Dominan cewek. Jadi cowoknya mah lebih ke kayak pay dance. Kira itu yang gitu I can show you the world. Setelah dari Moda. Terus ada penari latarnya yang gitu. Ada. Pokoknya mah lengkap aja kayak kita nonton pertunjukan. Iya. Jadi musikal lah ya. Jadi kayak drama musikal ya. Iya, dan orang tua pun memang terlibat. Broadway lah ya, istilah juga tuh cari kata kuncinya tadi tuh Broadway. Wedding Broadway, oke. Coba itu di registrasi itu kata-kata saya itu. Wedding Broadway, siapa yang mau bikin? Daftar dulu. Oke, aktif dan inovatif ya tadi ya. Oke, terus saya membangun kepercayaan, jujur dan amanah ya itu mah udah semua melakukan itu insya Allah ya kalau emang mau konsisten keberadaan si WO-nya gitu ya. Karena masalah amanah ini tuh kan emang yang ini ya paling krusial ya, paling penting lah istilahnya kalau dalam satu perusahaan. Dan yang keenam ini memberikan pelayanan yang maksimal ini sebenarnya kan ya itulah kadang konsumen minta yang aneh-aneh gitu ya. Nah ini biar maksimal gitu kan mengiyakan keanehannya itu gimana? Ya. Jadi kan konteksnya dulu kan kita itu usahanya di bidang jasa ya. Jasa. Jasa itu kan yang
yang kita kasih itu experience-nya. Experience lah benar. Pengalaman, karena beda kayak kita jualan baju atau jualan sepatu, ketika ada yang rusak, oh tenang, ganti lagi, udah terobati gitu. Consumer experience. Nah, ilmu branding tuh ingat. Ya udah. Tapi kan kalau misalkan di wedding, misalkan ada hal yang tidak sesuai ya, memang tidak puas. Gitu. Nah, itu susah untuk kita menggantinya. Kebayang harus iya ini berapa puluh juta. Masalah rasa ini. Iya, gitu kan. Kalau nggak puas, aduh, nggak enak hati ya pulang ke rumah, ada nggak gantal deh di sini. Jadi bukan masalah angka, tapi masalah, aduh, nggak enak gitu ya, susah tidur ya. Betul, makanya kita pun sekarang ke tim itu tujuan kepuasan kita ya bukan seberapa banyak konsumen gitu ya di setiap bulannya, tapi seberapa setelah acara itu testimoninya seperti apa. Nah itu dia. Jadi kadang kita memang dapat lah ya, misalkan dapat project, misalkan dapat kerjaan, tapi ada konsumen yang misalkan gara-gara hal kecil, biasanya ada beberapa orang yang kayak ngomporin atau apa. Kenapa ya waktu kemarin misalkan gini gitu. Terus padahal kan semuanya sudah kayak serah terima barang juga, ada timnya, ada acaranya gitu ya. Ya ada aja ya. Si penerima itu lupa nyimpen, gitu. Jadi nah hal kayak gitu sih yang memang harus antisipasi agar apa ya. Kenapa salah satunya untuk pelayan maksimal itu memang kita harus detail juga ya. Detail dan sabar. Gitu. Makanya saya kan nggak berani lah terjun ke dunia eventnya karena ya saya mah biasa diundang eventnya dulu. Cuman ya itu saya tahu dulu pernah nyobain dan nyemplung ke event, aduh nggak deh gitu. Saya bukan di situ gitu. Cuman ini luar biasa. Cuman nanti bakal ada obrolan lagi yang lebih menarik lagi dan mungkin kalian lagi nyari ide buat bikin usaha. Oh bener WO gitu kan. Tapi tahan dulu, kita istirahat dulu sebentar ya. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Aldi, sekarang segmen 2 nih kita pengen tahu nih daging-daging dari Alaka Wedding ya, untuk bisa terus konsisten di saat bisnis wedding organizer semakin menjamur nih. Lanjutan yang tadi ya, apa nih, poin-poinnya apa aja nih? Baik, yang pertama yaitu memiliki target pasar yang jelas. Yang kedua, memiliki tim yang solid dan berpengalaman. Yang ketiga, memiliki banyak relasi. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Mantap. Yang kelima, memberi solusi jika terjadi masalah. Yang keenam, melakukan evaluasi dan adaptasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengembangan bisnis. Wah, banyak banget ya. Oke, tapi kita bungkus dulu, nanti kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Oke, yang pertama nih, memiliki target pasar yang jelas. Ya tadi sebenarnya udah di spill ya, tentang bagaimana main di middle itu ya, main di middle. Nah yang kedua nih, memiliki tim yang solid dan berpengalaman. Kan dalam dunia event tuh kan gontok-gontokan antara manusia dengan manusia gitu ya, maksudnya di dalam tim lah gitu ya. Wah lu lupa bawa ini, segala macam, baterai ini belum dicas apa ya, segala macam ya, segala itu. Bagaimana tuh preparingnya semua biar tim tuh solid, terus apa istilahnya tuh minim distorsi lah ya. Yang namanya distorsi pasti ada lah ya, gesekan apa segala macam. Tapi untuk meminimalisir itu gimana sih? Jadi kan memang kebetulan kita itu
selektif ya dalam memilih SDM. Karena kan kita hubungannya dengan manusia. Dan ditambah lagi yang dinamanya wedding itu pasti ketemu orang random. Ada yang memang secara status sosialnya dia misalnya pejabat, memang harus dispesialkan. Jadi memang yang harus tahu dalam tata cara dia bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu, gitu kan. Dan ini pun ada motong. Menghadapi yang ini gimana, yang biasanya tamu tak diundang gitu. Jalan-jalan Manawi. Jalan-jalan nyandang daging gitu lagi doa tapi udah gini tuh. Saya menemukan itu ya, itu gimana? Nah itu tadi yang kenapa perlunya tadi inovasi itu ya. Karena sekarang itu di wedding itu ada undangan digital kan. Kan sekarang itu kayak orang nggak bawa uang cash, nggak terlalu panik dibandingkan ngebawa handphone. Jadi hampir sekarang rata-rata orang kemana-mana bawa handphone. Dan rata-rata undangan pun sekarang kalau dulu tuh berupa fisik, kalau sekarang udah berupa digital. Akhirnya adalah undangan digital juga. Jadi ketika orang yang mau masuk ke area acara, dia berkode berapa banyak orang yang akan datang, gitu kan memang. Salah satunya itu meminimalisir tamu yang tidak diundang. Dan meskipun sekarang beda kayak dulu. Kalau dulu kan kayak orang nikahan di gedung terus pakai catering, itu aneh ya. Makanya orang tuh semangat gitu kayak tamu yang nggak diundang tuh, dan terlihat kontras kalau dulu ya. Nah kalau sekarang itu memang sudah jarang terlihat gitu. Entah karena memang sekarang di online banyak bilangnya batik yang bagus. Jadi tidak terlihat. Iya, saya mikir itu ya. Nggak suka nyamar-nyamar. Ya, tapi sudah jarang kalau sekarang mungkin sudah nggak asing lah gitu. Bahkan sekarang di daerah-daerah pun ternyata udah banyak gedung-gedung yang bagus. Gitu. Saya kaget juga ada event misalkan di Majalaya atau di daerah Nagreg gitu. Wah, gedungnya bagus gitu. Sedangkan di Bandung masih kayak ada gedung-gedung yang kayak gudang gitu kan, tapi dia udah bagus. Ternyata memang kayaknya pasar wedding itu sekarang udah merata. Makanya udah salah satu antisipasinya tadi inovasi tadi. Tapi kalau WO tuh including catering nggak sih? Beda. Memang, jadi di wedding itu ada 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama itu wedding planner. Jadi itu biasanya ngebantu dari awal banget, dari kalian nol gitu. Terus ada wedding organizer atau WO the day ya biasanya. Jadi itu mah hanya ngurus hari-harinya aja. Vendornya aku udah ada nih, tapi perlu WO-nya doang. Gitu. Dan yang terakhir ada wedding service. Biasanya wedding service itu WO tapi dia punya produk kayak dekor, punya catering. Jadi semuanya. Jadi ya kayak Alaka pun kenapa kita Alaka wedding ya, sebenarnya kita juga kan punya dekor, punya produk lah itu ya. Punya catering juga berarti ya? Jadi kita catering juga sendiri. Jadi ada beberapa yang kita sendiri. Makanya kita itu ya tadi mungkin dibandingkan WO kita itu memang udah masuk ke wedding service itu ya. Itu. Jadi tapi tetap istilahnya WO tetap orang mah mengenalnya karena kan kita perencana ya. Dan memang dulu itu boomingnya tuh WO dulu kan, wedding planner mah udah kesininya gitu kan. Kedengarannya lebih planner gitu. Kalau WO kayaknya lebih general gitu. Jadi memang tetap WO, cuma tetap WO ya. Oke. Terus memiliki banyak relasi ya sudah tentu ya ini. Ini karena ya hubungannya dengan manusia lagi gitu. Kita kan juga kadang konsumen bingung ya, Kak punya nggak bikin undangan kayak gini ya. Itu tadi kalau kita nggak punya kan, aduh nggak punya Kak, masa orang tuh butuh bantuan, kitanya mentok misalnya, aduh nggak ada Kak, masa gitu ya. Kayak tetap jadi solusi karena brand yang bagus tuh yang jadi solusi untuk si konsumennya. Alright, terus menjalin komunikasi yang baik ya. Nah ini kan sebenarnya di luar inilah kita lucu-lucuan dulu. Soalnya di perweddingan tuh sekarang banyak konten-konten lucu ya. Dan ya nggak tahu ya, walaupun sebagian ada yang akhirnya kesakralannya hilang lah atau momennya jadi kacau balau gitu. Pernah nggak sih nanganin wedding ya tiba-tiba punten ya banyak mantannya datang gitu terus ribut gitu, itu ada nggak sih kayak gitu tuh? Ada aja. Jadi cuman alhamdulillah kalau kita mah belum pernah. Cuman biasanya pihak lain punten ya, kayak misalkan ada yang orang tuanya broken home misalkan, udah bisa.
tapi dua-duanya tuh udah punya pasangan lagi. Gitu. Jadi sempat ribut di hari H kayak harusnya saya yang di pelaminan kata gitu. bapaknya, karena saya yang Iya tuh gitu. ya saya yang melahirkan. Saya melahirkan gitu kan. Terus datang ini, saya neneknya. Terus saya ini datang, saya siapa? Tenggelam. Akhirnya bubar. Gitu jadi acara ya. Gitu. Jadi ada ya apa tidak semuanya acara itu berjalan sesuai rencana. Gitu. Tadi ada aja yang jadi apa yang jadi gregetnya gitu kan, jadi emosinya juga kadang ada gitu kan. Lucu-lucunya juga ada gitu kan, kayak teman-temannya teh gini stand up comedy semua gitu. Iya. Jadi ada gitu, gitu kayak sambutan teh bukan sambutan pada umumnya. Kayak waktu itu pernah ada ya kayak gengnya Bintang Emon gitu kan, dia terus kayak teman-teman ngasih stand up comedy gitu. Lucu kan sama acara tuh fun aja. Iya. Terus ada yang datang suka hadiahnya tuh sapu, pasti ayah wae aja. Tim itu tuh pasti ada ya. Biasa ada. Jadi itu yang ngedulu, yang ngebalakan lah bahasa Sundanya pasti apa ya? Makanya kayak saya juga suka heran tiba-tiba viral ini. Kadang kita pengen ngebuat sesuatu yang baru belum tentu viral juga tapi akhirnya ada ya ikut-ikutan juga misalkan. Tapi yang paling lucu yang akhirnya jadi bahan obrolan terus di Alaka Wedding apa sih yang maksudnya di momen WO gitu? Iya. Itu apa pengantinnya itu terpengaruhi obat-obatan. Jadi benar malamnya dia ada pesta dulu gitu. Jadi ke bawah sampai ini gitu. Jadi ketika ngobrol di briefing itu setengah sadar kayaknya. Setengah iya kayak memang tadi ngomong misalkan salaman tuh ya. Yang jadi berarti ya lebih ke ini ya ke apa ya istilahnya Yoman ya. Yoman. Kalau slow-mo Yoman biasanya. Dan dia pun memang terbuka gitu kan. Jadi timnya juga welcome juga gitu. Jadi tadi saya malam kieu gitu ya. Jadi ya anak-anak juga wah hasilnya jadi ditanggap lah apa yang ditanggepin. Justru kali ya yang malamnya tuh jadi pesta bujang heula sebelum di pelaminan. Tapi bablas gitu. Sampai subuh sampai ini. Gitu. Itu yang jadi pas munjungan tuh ini udah Yoman gitu. Gitu. Jadi senyumnya tuh Yoman gitu. Bahaya. Macam-macam lah, jadi di wedding mah tidak semuanya template sih. Iya. Dengan karakter orang yang berbeda-beda, basic orang yang berbeda, ada yang serius gitu ya, memang ada yang memang kekeh ijab kabul harus hadap ke kiblat. Padahal kiblatnya teh jadi secara dokumentasi mah sebenarnya asa enak. Padahal wedding sekitar 2 jam 3 jam ya sebenarnya. Itu tuh 3 jam penting dalam hidup gitu ya. Dan memang harus ini ya. Soalnya urusannya tuh jeung keluarga gitu ya. Bukan hanya dengan mertua, calon mertua ya, pokoknya mertua segala macam kan ada cida, cetati gitu kan gitu. Recok gitu. Ya kuduna kieu gitu. Tapi ya saudara emang itulah ya. Jadi banyak lah yang ujungnya ada sedihnya. Banyak lah nano pokoknya. Oke. Nah ini berarti tap in-nya ke poin kelima nih ya. Daging kelima nih memberi solusi jika terjadi masalah gitu ya tadi ya. Oke, terus melakukan evaluasi, adaptasi. Nah ini kan dari pengalaman tadi ya. Apa aja yang kurang dan apa aja yang harus diperbaharui gitu kan, itu kan pasti ya lebih ke jadi apa ya, justru melahirkan ide baru kali ya. Ide-ide baru. Dan tim yang solid dan meminimalisir kesalahan adanya evaluasi. Iya, evaluasi itu. Biar tidak terulang. Ya. Urusan ini nih, satu lagi di wedding tuh makanan tiba-tiba kemasukan kecoa atau apa gitu, pernah gak sih kayak gitu? Ya biasa. Itu kan di luar ya, maksudnya force major ya, maksudnya di luar kemampuan atau kehendak kita kan. Iya, betul. Kalau alhamdulillah sih kalau kita sendiri mah belum pernah kalau ada binatang di makanan, memang itu sih apa ya, memang udah tadi ya evaluasi. Jangan sampai, meskipun kayak ya kita nggak tahu tiba-tiba ada jangan ada sampai bahasa seperti itu. Itu ini mah kurang teliti. Cuma memang kadang ada beberapa venue kayak banyak lalat gitu. Bisa kayak itu makanan fresh atau gitu. Padahal memang si venue-nya itu
alatnya tuh alat hijau Hmm. gitu ya. Jadi memang apa sampingnya tuh kayak ada tempat sampah gitu. Iya, Jadi iya, iya. siapapun yang wedding di sana, Ah. siapapun cateringnya, siapapun vendor, Digembrong lah. mengeluhkan hal itu gitu. Makanya banyak ya siasatnya lebih Iya. ada solusinya juga sebetulnya. Ah. Cuman kasihan ke pengantin. Iya. Misalnya, pengantin kayak melatinya di lalur kan di dokumentasi. Oh iya, iya. Padahal bunga fresh. Fresh. Terus kenapa? Ya memang ternyata ada sumbernya. Ah. Jadi ada venue yang sempat kita kejadian venue gitu. Berarti solusinya harus rapat dulu radius berapa meter nih, jangan ada sampah-sampah itu ya. Iya. TPA atau apa gitu. Itu makanya kita harus punya solusi Iya. cepat tepat itu. Iya. Gitu. Jadi kayak meskipun apa ya, kayak kita nyiapin pembasmi serangga misalkan. Jadi bisnis suatu waktu ada apa ya. Jadi setiap apa yang sudah terpengalaman itu jadi bahan evaluasi. Ya. Jadi kedepannya kita harus ada pembasmi serangga yang Ya. bisa diadakan, harus nyiapin lilin misalkan. Atau jangan ada yang misalnya dekat rumah di sana jangan ada yang motong keramik gitu. Gitu kan nggak ada kan. Karena sakral ya, terus ada yang motong keramik kan itu kan masalah gitu ya. Ada juga sih beberapa ya kejadian kayak gitu juga ada yang memang samping itu lagi direnovasi misalkan. Iya, akhirnya tok gitu. Iya, persoalan ya. Tapi ya inilah dunia ya, tidak akan ideal ya. Terus pengembangan bisnis nih terakhir nih di poin ke-7 nih. Iya. Seperti apa sih yang dilakukan sama Alaka tuh? Jadi kalau kita kan dulu memang basicnya itu PO ya, dulu memang nggak punya modal yang langsung tiba-tiba karena orang tua punya catering terus turun temurun bukan. Ya, Itu memang Nggak privilege dari iya, itu gitu ya. gitu lah. Intinya cuma hanya berdasarkan pengalaman saya kerja gitu kan. Nah akhirnya dari awal sudah kita pos-poskan. Jadi sudah awal kita pos-poskan. Dulu itu memang hampir 24 jam lah. Karena dulu tuh rumah saya, jadi saya beli rumah sebelum ada Alaka itu ya. Iya. Udah akhirnya rumah kita dibikin kantor karena biar jadi kepercayaan gitu buat membangun kepercayaan. Bahkan ada konsumen yang udah DP nanyain ke security, itu tuh bener ya rumahnya rumah kantornya punya yang ownernya Alka. Iya betul. Oh berarti kan artinya harus adanya rumah itu tuh jadi kepercayaan. Beda dengan mungkin sewa atau mungkin kontrak kan bisa aja dengan uang banyak dia bisa aja pergi dengan tanpa alasan pergi. Nah akhirnya tadi pengembangan itu ya tadi kantor yang dulunya kantor kecil gitu kan akhirnya kita bikin kantor yang proper. Jadi performance-nya terasa ya sama calon konsumen. Oh iya menyanan ya meskipun berproses juga gitu. Nggak langsung instan. Dulu misalkan nggak punya dekor ada yang kenalan gitu ya yang ini sedikit-sedikit gitu ya, jadi punya gudang gitu kan, terus catering ya, yang dulunya nggak punya peralatan, sewa sedikit-sedikit, mulai beli gitu ya, yang dulunya ke orang lain mulai masak sendiri gitu kan, jadi memang harus ada pengembangan yang berupa produk itu, karena nanti semakin banyak WO, otomatis kan kita bingung ya, yang jadi kita harus jadi wadah juga buat WO lain, misalkan, oh perlu cateringnya, ya ada di kita juga misalkan, jadi ya pengembangan itu agar nanti ketika saingan WO itu semakin banyak gitu ya. WO kan pasti bingung nyari cateringnya, nyari depannya. Nah, dari kita bisa nih kerjasama depannya doang gitu atau apanya doang. Gitu. Seperti itulah. Option yang lebih banyak ya. Betul. Alright, menarik nih. Tapi kita ngopi dulu sebentar ya soal yang satu ini ya. Daging semua. Oke, Aldi. Ini kan dalam perweddingan ya, selalu saja tadi ya ada masalahnya. Nah ini strategi Alaka nih ya, dalam mengatasi kendala-kendala lah ketika menjalankan wedding organizer ini. Ya, oke, baik. Kendalanya dulu ya akan saya sebutkan nantinya. Baik, yang pertama, kendala pertama ada campur tangan pihak lain. Yang kedua, perselisihan internal keluarga. Nah itu dia. Ini bakal seru ya. Terus. Yang ketiga, ketidakcocokan antara anggaran dan ekspektasi klien. Yang keempat, adanya adat atau kebiasaan yang tidak umum. Nah ini seru juga nih. Oke. Tidak umum. Terus yang kelima,
vendor yang bekerja sama memberikan pelayanan kurang baik. Ya. Dan yang terakhir yang ketujuh banyak. Yang keenam dulu nih, keenam. Maaf, yang keenam ya. Nah. Masalah yang tidak terduga, yang membutuhkan solusi cepat dan tepat. Ya. Terus dan yang ketujuh, yang terakhir banyak modus penipuan yang mengatasnamakan WO. Oh gitu. Oke, kita bungkus nih ya. Dan kita bahas satu persatu, pasti seru nih. Daging semua. Oke, Aldi, ini yang poin pertama nih ya. Daging pertama nih katanya kalau kendala tuh biasanya ada campur tangan pihak lain. Maksudnya gimana sih? Betul. Campur tangan pihak lain? Tadi yang dibicarakan mungkin ayah kan, uangnya pengen gini. Tidak cetate cekoko. Iya, recok, Dayana, jual konsep di hari H gitu. Iya. Aduh, Kayak uangnya teh bagus mah kamu pakai ini. Padahal udah tahu budgetnya si klien itu ya segitu. Gitu. Punten itu fiktif tadi ya. Saya cetate cekoko. Jadi buat saya cetate cekoko pun tadi. Iya mah bahasa baru datang. Terus. Jadi ada juga misalkan teman-temannya gitu ya yang mempengaruhi, sedangkan misalkan si klien teh dah, lu saya mah bisanya gini ya, orang-orang teh pada gini udah gitu, sedangkan gitu ya nyumbang enggak, tapi banyak ngatur, gitu kan jadi galau si pengantin teh gitu. Iya, jauh tiba-tiba jadi supervisor gitu. Nah, itu. Gitu sampai kan ngedikte si vendor dulu mah waktu anak saya mah gitu kan. Ini kan memang ya sama lah kayak kita beli beda konsep, dengan budget yang berbeda meskipun dapatnya mobil misalnya, tapi kan ada yang supercar, sedan biasa gitu kan. Ya mungkin yang kita mah lagi ngejalanin mobil listrik, si ibu ngomongin mobil bensin gitu, nyambung gitu. Gitu. Jadi tidak tahu keadaan si klien sedang seperti apa. Jadi akhirnya itu tadi kendalanya bikin klien stres. Kita pun juga sebagai tim wedding organizer juga bingung ya. Mau nurutin si ibu si ibunya nggak lunak. Mau nurutin klien ini bisa ngomong terus gitu kan. Jadi ya pasti kita juga kasih solusi gitu. Kita kasih pendekatan lah ke yang intinya kita lebih ngebela si klien secara garis besarnya karena kan itu yang diutamakan kan. Gitu. Jadi itulah mungkin campur tangan pihak lain. Oke. Nah ini yang kedua nih seru nih ya, perselisihan internal keluarga. Wah, ini mah udah masuknya ke sinetron ini ya. Ini gimana nih permasalahan keluarga ini kan, waduh ini udah paling mengeri ya sebenarnya. Jadi gini, karena di nikahan itu ada yang salah satunya ini saya bicara salah satunya ada yang lebih dominan. Misalkan si salah satu pihak tuh saya penyumbang dana paling besar, misalkan kan. Terus saya pengen gini, tapi si satu pihak yang lainnya lagi karena sebagai tuan rumah, udah kebiasaan di sini mah gini, gitu kan. Mungkin kalau di Jakarta bisa seperti itu, kalau di sini mah kayak gini. Jadi mulai Pak di belakang saya ngomongin, si ibu jadi gitu salah satunya. Terus misalkan ada yang makin ngomongnya makin kecil deh, makin informasi makin tajam. Kestipacatanku. Tetap gitu aja. Kalau ini kayak gitu. Saya ngikutin yang ada di Instagram. Tapi semua ternyata gitu. Ekspresinya gitu. Ya ada juga yang memang ya tidak mau merasa ya udah ngikutin aja gitu. Tapi ada juga yang memang kayak tadi orang tuanya misalkan sudah berpisah misalkan ya dua-duanya sudah punya pasangan. Misalkan nanti harus saya yang di pelaminan karena saya bapaknya beserta sambungnya gitu. Dan saya juga yang ngasih dananya. Tapi si pengantinnya karena memang dari kecil dari itu diurus sama ibunya. Udah saya mau pengen sama ibu. Terus jadi wah ini lagi ibunya juga ibu mah ngelehan aja cenah. Ya gitu lah ya. Bagaimana kalau mereka semua ada di atas panggung itu bisa nggak sih sebenarnya? Ada juga, ada yang difasilitasi semuanya. Difasilitasi. Jadi munjungannya lebih panjang deh gitu sih. Makanya tadi kita kan harus ngasih solusi ya. Ini kita ada opsi nih mau A, mau B, mau C, sok mangga dipilih gitu. Kalau ya biasanya juga aman sih. Cuma memang ada juga yang memang pas lagi di ruang make up yang sampai
kelihatannya teh ya saling berseteru. Iya. Ada gitu. Di romekan. Gara-gara itu Bari di dandan. Aku akan mengira. Gitu. ya kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya perselisihan dari keluarga juga kadang jadi apa ya, jadi kendala. Jadi kendala. Kelancaran acara gitu, dan ngaruh juga ke mood sih, Iya. mood klien. Mungkin itu bisa nggak jadi pas booking WO atau segala macam, Bu ini antisipasi aja Bu ya, gitu. Sebelumnya maaf nih ada masalah keluarga nggak apa yang memang mungkin takutnya di hari H gini. Nah itu ada nggak kayak obrolan kayak gitu? Ya kalau dulu kan kita nggak enak ya. Nggak enak ya. Oh iya ya nanya karena emang urusannya keluarga juga ya. Gitu. Nah biasanya sih si klien-klien atau calon pengantinnya udah mulai sharing. Ya. Gimana ya, bukan kayak gini nih. Oh justru dari si kliennya Ya, dari kliennya. Kadang juga kan ketika kita ngasih form ya harus diisi ya. Ini bapaknya udah nggak ada, walinya siapa gitu kan. Ya itu juga salah satunya, ada yang memang bapaknya masih ada, tapi nggak mau diwalin sama bapaknya. Ada gitu. Jadi nah itu tadi kan sinetron dewa ya, gitu ya sinetron. Masalah internal, otomatis kita harus jadi solusi juga. Terus memang ada yang orang tuanya masih ada tapi jadi maaf misalnya si perempuannya, bapaknya masih belum agamanya nggak sama misalnya. Itu kan ini gimana ya, sedangkan bapak saya datang. Jadi nyari solusi lagi gitu. Itu bener ya, nggak kepikiran ya, ribet juga ya. Jadi banyak gue. Jadi jangan dipikir kalau wedding itu cuma akad selama 2 jam, datang ngasih seserahan, jam kumpul, foto-foto gitu. Terus resepsi makan, kayak gitu. Konteks pas acaranya mah, waduh, banyak lah, banyak istrik lah, seru lah. Cuman ya kenapa Aldi Ramadan ini berkecimpung di dunia wedding, memang makomnya yang harus ngerjain ini ya dia. Kalau saya udah nggak sanggup. Jadi ini luar biasa ya ternyata ya. Setelah digali-gali lagi nih, terus masalah ketiga nih, ketidakcocokan antara anggaran dan ekspektasi klien. Wah ini lagi nih, masalah lagi nih. Ya, ini sering, nah ini yang sering terjadi yang sering ditemui. Gitu. Kalau itu kan mungkin dari 1.000 satu, dari berapa ratus satu. Kalau ini mah hampir sering ditemui. Jadi kan ada beberapa klien tuh, kalau sekarang kan ngeliat referensi tuh banyak. Di Instagram, di TikTok. Kalau dulu kan waktu 2012, 2013 saya kalau pengen nyari referensi misalkan itu pasti ke website. Susah lah kalau beli katalog, beli buku gitu kan buat referensi. Saya pengen punya pose yang beda gitu. Kalau sekarang referensi dekor kan bertebaran di media sosial gitu. Nah tapi mereka itu nggak tahu harga yang di itu tuh berapa gitu. Nah akhirnya saya pengen nikah budget segini, tapi pengen kayak gini. Misalkan contoh, saya punya budget dekor 15-20 juta gitu. Tapi pengen kayak gini. Itu bukan dekoran kita Kak. Ya udah saya tanyain, oh itu start from 125 juta. Wah, nah itu tadi karena mungkin dia tidak tahu maksudnya. Jadi solusinya pakai green screen aja. Jadi editor nuriwa. Ya urusannya gitu. Rek di mana, rek di awan, nikah di awan gitu. Jadi kebanyakannya ya ekspektasi lah, karena mungkin referensinya yang banyak. Jadi sedangkan mungkin anggaran yang dia kumpulkan tidak mencapai itu, tapi pengen itu ya memang makanya di sana juga suka dikasih pengertian, dikasih penjelasan juga. Gitu ya. Tadi mungkin samalah kita juga kalau pengen beli mobil, pengennya mobil yang ini, tapi kalau budgetnya itu ya pasti disesuaikan. Gak mungkin kita ke showroom pengen ini tapi budgetnya ini ya pasti disesuaikan dengan budgetnya. Cuman kita arahkan gimana dengan budget yang kakak punya, tapi kita bisa mengusahakan rasanya rasa yang direferensikan 11-12 lah ya. Ya gitu. Udah mirip 100%. Nah, gitu. Terus nih yang paling krusial lagi nih ya, mungkin adanya adat dan kebiasaan yang tidak umum. Wah, iya kumaha ya cari tanah ini. Ya sekarang kau tahu nggak, kalau saweran biasa nyawerin orang ya. Jadi tamu yang bisa dikasih uang. Dikasih. Ada juga adat yang memang harus pengantin yang dikasih uang. Dikasih sawer. Ada gitu ya. Dilempar gitu ke pengantin. Enggak jadi pengantin itu
Bener di Mau ini mah kalau pakai alat itu yang tembak yang Supreme teh gitu kan. Kayak ada orang kaya. Itu mah sebenarnya jadi lebih ke apa ya? Ya jadi kayak harus lihat pak gede-gede gitu. Ya itu jadi yang ditonjolkan itu jadi bagus juga ya sebenarnya bagus buat nikah ya. Buat nikah, jadi balik modal. Yang paling gede, wah ini yang paling disuguhkan gitu ya. Sebenarnya paling ini gitu kan. Disugemakan gitu. Bahasanya cukup epic. Disugemakan. Saya tahunya Sony Sugema College. Saya dulu alumni SCC. College Star makanya. Oke. Apa tuh sugema teh apa bahasanya tadi? Paling dibungah-bungahkeun gitu. Jadi ada adat yang misalkan nih si cewek itu orang Bandung, si cowoknya teh orang Batak. Iya. Karena nikahnya di Bandung ya biasanya pakai kulturnya yang seperti di Bandung. Saya pengen pakai adat ini gitu ya. Sedangkan di Bandung itu kan kita untuk gedung atau hotel terbatas sama waktu ya. Nggak bisa memang mengikuti adat yang sesungguhnya. Nah, itu juga jadi kendala biasanya kan gitu. Kan ada adat yang agak slow mo gitu. Kayak ya maksudnya teh misalnya ada yang jalan gitu teh apa yang ya ada Jawa. Solo ya Jawa. Teng tong gitu. 2 jam kemudian. Gimana itu? Nah, kalau itu memang udah budaya ya. Udah budaya. Biasanya kayak orang Jawa. Itu kan ngatur waktunya. Berarti kalau adat gini yang agak slow mo, ini bukan nggak ada unsur ini ya, misalnya merendahkan. Cuman itu kan itu adat gitu ya. Cuman berarti adatnya ini ada sisi slow mo-nya nih. Berarti ngatur waktunya penyesuaian dengan waktu. Jadi memang tidak sesuai pakem yang seharusnya gitu. Yang harusnya misalkan kesana teh lagunya panjang banget dipersingkat. Iya. Nggak sering kunjungan orang lapar. Masih ada adat gitu ya. Gitu. Jadi ada penyesuaian lagi. Makanya sekarang itu adatnya udah masuk kontemporer, udah memang tidak pure sesuai. Meskipun ada ya yang masih. Istilahnya mah kalau Instagram mah udah reels ya. Kalau YouTube udah shorts gitu ya. Udah set intinya aja gitu. Intinya gitu. Yang penting tersampaikan, terlaksanakan lah di acaranya gitu. Tapi pernah juga nanganin yang nikah di halaman rumah sendiri gitu ya, sebagai halaman rumahnya the best lah, mewah gitu. Pernah ada juga. Itu bebas waktunya ya. Bebas, tapi kan tetap di jam ya. Kita sudah standarnya mungkin kecuali memang dia aja udah berapa jam aja gue bayar lah gitu. Ada juga yang memang jadi saya pengen sampai jam segini baik ada cas buat ini ya udah ada. Masih ada, cuma kan memang tidak semua. Kalau kan sekarang itu kenapa banyak di hotel, di gedung. Biasanya kan kalau di rumah itu memang rumahnya besar, tapi kan parkiran. Oh iya. Parkiran juga otomatis kita nggak urusannya jeung tetangga. Gitu. Urusannya tuh ini masalah. Harus bayar lagi. Ini belum ormas. Jadi ormas. Berkilir orang. Enggak lah. Kita saya suka ikut liar gitu. Oke, ini terus vendor yang bekerja sama memberikan pelayanan kurang baik ya. Ini gimana nih? Poin kelima nih. Ya biasanya karena memang suka ada kesalahan lah yang namanya juga manusia. Tapi artinya bukan kesalahan yang memang fatal ya. Konteksnya itu biasanya kayak misalkan klien tuh saya pengen warnanya putih sama abu gitu. Pas udah dipasang misalkan karena pemasangnya telat, subuhnya ada anak-anak juga sama perlu istirahat gitu ya buat persiapan besok. Pas udah beres putih semua misalkan gitu. Jadi ya sebetulnya mah dia memang amanah datang gitu ya, masang tapi keliru gitu. Salah warna gitu kan. Gitu ya. Saya pengen ada aksen abunya kenapa cuma putih semua gitu kan. Ya kalau misalkan memang waktunya kekejar buat dibenarkan misalnya sekali benerin, tapi kalau nggak kekejar dia nggak berani gitu kan. Jadi kan memang hal sepele gitu ya menurut kita, tapi bisa aja menurut orang ngurusin pengantin itu teh hal besar gitu. Terus kayak misalkan pilihan menu misalkan kita tuh udah ngirim nih kalau cateringnya orang misalkan kita udah ngirim ya besok stolnya misalkan mie kocok ini. Pas yang datang mah stolnya sama, cuma mie kocoknya teh nggak adanya bakso malam misalkan. Kalau ketukar. Terus kecewa gitu. Tapi ya aku memang amanah si cateringnya tuh gitu.
tapi udah gimana tuh pesennya kocok. Padahal sih kayaknya mah nggak makan sebenarnya ya. Nggak makan. Nah itu mah memang buat tamu. Nggak perlu dipermasalahkan. Dan tamu pun gitu kayak masalah ada bermain dah. Kan gitu. Bener kayaknya. Sebenarnya agak ini ya. Jadi yang ada Tricky, gitu. beberapa vendor yang alhamdulillah sih biasanya rekanan kerja yang bisa kita sering kerja sama. Lebih ke amanah gitu. Memang kalau yang namanya Tekstoknya udah enakin lah ya. Gitu. Ya sama kayak kita, ya saya misalkan dulu punya bikin baju yang rusak mah ya ada wae nggak buatan manusia gitu kan. Itu cuman ya gimana caranya lah kita bisa sebisa mungkin memperbaiki. Kalau misalkan masih bisa, gimana ya nggak bisa ditukar, tapi kalau masih bisa biasanya udah langsung di. Nah itu berarti tap in-nya ke poin ke-6 ya, masalah yang tidak terduga dan membutuhkan solusi yang cepat ya. Betul. Tepat gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan sacet gitu ya. Oke, yang ketujuh nih banyak modus penipuan oknum WO. Nah ini gimana nih? Ini karena kan bisnis WO itu kenapa menjamur? Kenapa menjamur? Karena siapapun bisa membuat bisnis itu. Karena memang modalnya ya udah modal kepercayaan. Modal kepercayaan biasanya ada memang yang saya gak punya WO tapi gak punya kantor misalnya. Tapi dia teman saya. Udah percaya diurus saya gitu kan. Itu kan gak perlu modal. Iya. Kalau masalah HT gak punya bisa sewa, misalkan masalah jas bisa masing-masing, kita bisa sewa gitu. Yang gak perlu modal yang besar sebetulnya gitu. Cuman ya itu tadi yang modal besar itu untuk membangun kepercayaan. Gitu. Nah makanya banyak tuh sekarang banyak modus-modus WO di berita-berita ya sampai ketika keluarga datang nggak ada dekoran, nggak ada. Sedangkan kan itu acara sakral, acara momen seumur hidup sekali. Yang akan jadi kenang-kenangan seumur hidup. Bukan hanya mungkin kalau dia tidak melibatkan orang tamu, ya oke tidak masalah. Tapi masalahnya kan ini melibatkan tamu. Mungkin ada bosnya. Rekanan harus datang gini bisa nggak ini gitu ya. Nggak prepare karena dia ketipu. Nah, biasanya hal kayak gini tuh ya itu tadi kayak si WO-nya punya alamat yang jelas, kontrak atau itu dia. Terus sedangkan banyak orang yang percaya, gitu. Kan dikumpulin lumayan tuh semua. Kepake model gaya hidup, gitu kan? Kepake gaya hidup, misalkan beli apa yang mewah-mewah. Akhirnya pas dernya mau acara nggak ada uang gitu. Sedangkan dia ngandelin gaya lubang tutup lubang itu biasanya nanti iPhone yang lain dipakai dulu uangnya. Pas sudah kepake nggak ada biasanya kayak gitu ya. Jadi makanya ya harus hati-hati juga nih untuk para calon pengantin ya. Jadi mungkin di sini juga jadi solusi juga biar bukan hanya tadi ngebahas WO-nya tapi jadi ilmu juga nih calon pengantin ya. Jadi kita harus hati-hati ya segala macamnya. Cuman memungkinkan nggak sih jadi untuk mengatasi penipuan modus-modus kayak gini tuh? Yang namanya WO tuh harus istilahnya tanda kutip centang biru gitu. Jadi ini udah ada sertifikat bahwa ini the real WO dan legalitas. Mungkin nggak ada paguyuban WO yang akhirnya bikin itu gitu. Ada memang di Bandung itu ada gitu ya. Cuman sebetulnya ya meskipun ya contoh kita misalkan kayak legalitas, CV, PT, sebenarnya itu mah bikin yang kayak gitu mah ya semua orang juga bisa yang penting punya struktur dan punya modal itu aja. Cuman kan itu tidak jaminan juga buat si calon pengantin bahwa akan aman. Ya sekarang kalau misalkan udah si WO-nya itu udah CP atau VT misalkan ya, terus ketipu gitu, emang negara bakal ganti rugi kan? Nah itu dia. Enggak juga gitu ya. Nah terus apa nih yang harus utamanya apa nih biar kita yang utama sih biasanya kantornya atau tempatnya yang memang jelas gitu, yang memang bagusnya sih milik sendiri, sendiri gitu. Kenapa? Makanya dari awal itu Alaka, pokoknya meskipun kita nggak punya kantor ruko di tengah kota, nggak apa-apa ya, kita mah punya sendiri. Jadi kalau amit-amit ya, kalau ada WO yang bermasalah tapi dia kantornya milik sendiri atau memang rumahnya dia, ya dia ada jaminan. Wah bisa digeruduk gitu ke rumahnya, ada ya kita ada jaminan salah satunya itu. Makanya hati-hati juga, jadi jangan tertipu lah kalau kayak misalkan jangan tertipu sama hanya legalitas, karena legalitas itu sebetulnya bisa dibayar gitu, bisa maksudnya
bayaran tapi Iya. pasti gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa juga nggak akan ada jaminan Iya. gitu. Jadi ya salah satunya mungkin gitu. Ya sama juga kayak ijazah bisa palsu ya. Masih mulai menegangkan ini. Oke, kita langsung tap in aja ke ini nih, segmen terakhir nih ya, yang namanya bikin wedding organizer kan pasti semua juga butuh yang namanya persiapan, ilmu dan segala macamnya. Jadi buat teman-teman nih yang nyimak daging semua nih ya, ini ada tips ya dari Kang Aldi Ramadan ya. Jadi sebutkan nih daging-daging untuk pemula ya. Oke. Untuk pemula yang ingin mengawali dalam bidang wedding organizer. Oke. Mungkin lebih ke rangkuman ya tadi ya. Iya. Tipsnya lebih rangkuman yang tadi saya sampaikan. Yang pertama modal awal yaitu membangun kepercayaan. Iya. Itu modal awalnya. Trust. Gitu. Terus yang kedua tadi buat nama atau logo ya yang Iya. menarik lah itu karena bisa jadi apa yang kita buat itu jadi doa. Jadi doa. Terus yang ketiga harus memiliki pengalaman. Itu sangat penting. Yang penting ya. Terus yang keempat pelajari industri WO secara mendalam. Nah, Ya. sebanyak tatanya gitu. Nah, ya betul. Oke. Dan yang kelima menjalin relasi itu tadi sudah Mhm. disampaikan. Dan yang terakhir ya tadi peka terhadap tren yang terjadi. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Alright, ini daging semua nih obrolannya. Jadi terima kasih banyak nih insight-nya dari Aldi Ramadan dan Alaka Wedding ya. Mudah-mudahan WO-nya tetap amanah, Amin. tetap punya apa jiwa yang terus menyemangati teman-teman semua untuk bisa membuat WO yang amanah, yang ya pasti kalau ini urusan apa sih, jasa tuh harus amanah gitu Betul, kan ya. itu kunci utama. Kunci utama ya. Jadi mudah-mudahan ya Alaka Wedding terus berjaya ya. Amin, Dan amin. pegawai-pegawainya semua, tim-timnya lah istilahnya ya, tim-timnya kompak selalu. Amin. Dan juga jangan lupa buat yang belum nikah, buruan nikah. Pakai Alaka Wedding. Ya, boleh. Saya lagi jebatin kamera. Jangan lama-lama menjomblo karena menjomblo itu kadang-kadang ya banyak godaan. Ya. Oke, jangan lupa ya untuk support daging semua dengan pasang loncengnya, di subscribe ya di YouTube, juga Instagram kita, TikTok kita juga boleh di follow ya. Dan juga terima kasih buat Cold Coffee dan juga Today's Donut ya. Dan juga buat yang mau support silakan hubungi aja, kita DM ya. Daging semua. Jangan lupa untuk sebarin link obrolan ini ya ke keluarga-keluarga yang lagi mau menikah ya. Betul. Mau siapa tahu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Aldi. Siap, ya. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua